Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu. Dari 10 awatara, 9 di antaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 di antaranya, awatara terakhir Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat pada akhir Kali Yuga. 1. Matsya Awatara. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya Awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga, pada masa pemerintahan Raja Satyabrata, lebih dikenal sebagai Maharaja Waiwaswata Manu Putra Wiwaswan, Dewa Matahari. Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar. 2. Kurma Awatara. Dalam agama Hindu, Kurma Awatara kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura dan mengapung di lautan susu. Di dasar laut tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dan sebuah gunung yang bernama Mandara digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga Wasuki. Kurma menopang dasar gunung tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama tirta amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. 3. Varaha Awatara adalah awatara, penjelmaan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga, zaman kebenaran. Menurut mitologi Hindu, pada zaman Satya Yuga, zaman kebenaran, ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik raksasa Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum Detya, raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan Pertiwi, planet bumi, ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia akan mengalami kiamat, Dewa Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring panjang mencuat dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Usaha penyelamatan yang dilakukan Waraha tidak berlangsung lancar karena dihadang oleh Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara raksasa Hiranyaksa melawan Dewa Wisnu. Pada akhirnya, Dewa Wisnu yang menang. Setelah dia memenangkan pertarungan, dia mengangkat bumi yang bulat seperti bola dengan 2 taringnya yang panjang mencuat dari lautan kosmik dan meletakkan kembali bumi pada orbitnya. Setelah itu, Dewa Wisnu menikahi Dewi Pertiwi dalam wujud awatara tersebut. 4. Narsimha Awatara adalah awatara Wisnu yang turun ke dunia, berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Menurut kitab Purana, pada menjelang akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura, raksasa, yang bernama Hiranyakasipu membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisnu, dan dia tidak senang apabila di kerajaannya ada orang yang memuja Wisnu. Sebab bertahun-tahun yang lalu, adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Waraha, awatara Wisnu. Agar menjadi sakti, ia melakukan tapa yang sangat berat, dan hanya memusatkan pikirannya pada Dewa Brahma. Setelah Brahma berkenan untuk muncul dan menanyakan permohonannya, Hiranyakasipu meminta agar ia diberi kehidupan abadi, tak akan bisa mati dan tak akan bisa dibunuh. Namun Dewa Brahma menolak, dan menyuruhnya untuk meminta permohonan lain. Akhirnya Hiranyakasipu meminta, bahwa ia tidak akan bisa dibunuh oleh manusia, hewan ataupun dewa, tidak bisa dibunuh pada saat pagi, siang ataupun malam, tidak bisa dibunuh di darat, air, api, ataupun udara, tidak bisa dibunuh di dalam ataupun di luar rumah, dan tidak bisa dibunuh oleh segala macam senjata. Mendengar permohonan tersebut, Dewa Brahma mengabulkannya. Sementara ia meninggalkan rumahnya untuk memohon berkah, para dewa yang dipimpin oleh Dewa Indra menyerbu rumahnya. Narada datang untuk menyelamatkan istri Hiranyakasipu yang tak berdosa, bernama
Lilawati. Saat Lilawati meninggalkan rumah, anaknya lahir dan diberi nama Prahlada. Anak itu dididik oleh Narada untuk menjadi anak yang budiman, menyuruhnya menjadi pemuja Wisnu, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat keraksasaan ayahnya. 5. Vamana Awatara adalah Awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga, sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Ia, Wisnu, turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman. Pada Raja Bali, Vamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Vamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap, meskipun berwujud Brahmana mungil. Vamana kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Kisah Vamana Awatara dimuat dalam kitab Bhagavata Purana. Menurut cerita dalam kitab, Vamana sebagai Brahmana cilik datang ke istana Raja Bali karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Ia sudah dinasihati oleh Sukracarya agar tidak memberikan hadiah apapun kepada Brahmana yang aneh dan lain daripada biasanya. Pada waktu pemberian hadiah seorang Brahmana kecil muncul di antara Brahmana-Brahmana yang sudah tua-tua. Brahmana tersebut juga akan diberi hadiah oleh Bali. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya. Raja Bali pun tak kabur dan melupakan nasihat Sukracarya. Ia menyuruh Brahmana kecil itu melangkah. Pada waktu itu juga, Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di surga dan bumi sekaligus. Pada langkah yang pertama, ia menginjak surga. Pada langkah yang kedua, ia menginjak bumi. Pada langkah yang ketiga, karena tidak ada lahan untuknya berpijak, maka Bali menyerahkan kepalanya. Sejak itu, tamatlah kekuasaan Bali. Karena terkesan dengan kedermawanan Bali, Vamana memberinya gelar Mahabali. Ia juga berjanji bahwa kelak Bali akan menjadi Indra pada Manwantara berikutnya. 6. Parashurama Awatara adalah Awatara Wisnu yang ke-6 dan hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Maka, Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker, yaitu Rama putra Jamadagni, untuk menumpas para kesatria tersebut. 7. Rama Awatara adalah Awatara Dewa Wisnu ke-7 yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana. Tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dengan Kosalya, ia dipandang sebagai Maryada Purusottama, yang artinya manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, inkarnasi dari Dewi Laksmi. Rama memiliki anak kembar, yaitu Kusa dan Lawa. 8. Krishna Awatara adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena. Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling, sedangkan dalam Wiracarita Mahabharata ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Krishna kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Berbagai tradisi menggambarkannya dalam berbagai sudut pandang, sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, pahlawan sakti, dan yang maha kuasa. Kehidupan Krishna dibahas dalam beberapa susastra Hindu. 9. Buddha Awatara dalam agama Hindu. Buddha Gautama muncul dalam kitab Purana, susastra Hindu, sebagai Awatara, inkarnasi ke-9 di antara 10 Awatara, Dasawatara. Dewa Wisnu. Dalam Bhagavata Purana, dia disebut sebagai Awatara ke-24 di antara 25 Awatara Wisnu. Kata Buddha berarti, dia yang mendapat pencerahan, dan dapat mengacu kepada Buddha lainnya selain Buddha Gautama, pendiri Buddhisme yang dikenal pada masa sekarang.
Berbeda dengan ajaran Hindu, ajaran Buddha Gautama tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta, sehingga agama Buddha termasuk bagian dari salah satu aliran Nastika. 10. Kalki Awatara adalah Awatara Wisnu ke-10, sekaligus yang terakhir, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, zaman kegelapan dan kehancuran. Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis Kali, kemudian menegakkan kembali Dharma. Jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Suksma.